kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam Extra Live. Dan kita lanjut ke Pak Suko Widodo, tadi sempat terputus. Anda sebagai pengamat komunikasi politik melihat hal ini, apakah ini termasuk salah satu dampak dari buruknya komunikasi di DPRD Kota Surabaya? Ya, salah satu problem kita adalah soal SDM ya. Mestinya partai politik itu sebelum melahirkan orang-orang itu ada proses-proses, misalnya pelatihan yang memadai. Sehingga ketika dia bekerja atau mengabdi dalam ruang dewan itu sudah ada sistem seperti yang dikeluhkan Mas Baktiono itu. Saya melihat dari aspek komunikasi politik, misalnya tidak hanya sedikit orang-orang, mungkin kalau di Kota Surabaya sepertiga lah orang-orang seperti Mas Adis, Pak Baktiono yang misalnya mau hadir. Ini mohon maaf ya, karena sepertiganya kemana ini Pak? Iya, dari seringkali kalau kita undang seminar, kemudian acara semacam ini kan yang hadir ya ketemunya ya, sama orang-orang itu saja. Ini kan dibutuhkan apa ya, pelatihan atau sesuatu yang buat mereka. Karena apa? Karena salah satu fungsi dari parlemen itu adalah komunikasi politik. Dia harus bisa menerima aspirasi, mengagregasikan, kemudian mengkomunikasikan. Nah, kita butuh itu. Nah, kenyataannya itu kan tidak semua anggota parlemen, mohon maaf, tidak hanya Surabaya saja, tapi yang berani misalnya tampil dengan berani menyatakan, loh ini problemnya. Ini kan bentuk sebagai pertanggungjawaban kepada publik sebetulnya. Itu masih jadi permasalahan ya? Kualitas, balik lagi soal kualitas masing-masing orang. Komunikasi. Dan kalau Pak Adis Kadir tadi mengatakan bahwa banyak partai, banyak fraksi di dalamnya, tapi ini tidak bisa dihubungkan menjadi satu, ini juga permasalahan dari komunikasi. Ya, itu sistem politik. Karena itu sebetulnya yang dibangun oleh partai politik di Indonesia itu harus ada komunikasi politik di luar parlemen. Nah, kita punya problem di sistem politik kita. Ini kan hegemoni pemerintahan yang mohon maaf ini kan kurang memberikan perkembangan bangunan partai politik. Kalau secara undang-undang yang bersaham terhadap negara itu kan partai politik sebetulnya. Ini yang sebenarnya menentukan langkah itu. Tapi sekarang tersandera. Siapa yang menyandera ini harus kita cari. Nah, partai politik terlalu asik dengan pikiran-pikiran untuk kekuasaan. Ini juga kritik saya pada partai politik. Nah, partai politik itu seharusnya hadir di masyarakat itu loh. Nah, masyarakat pasti kadang-kadang alergi dengan partai politik. Nah, akhirnya hadirlah orang-orang, beruntung ini orang-orang yang hadir, tapi maksud saya lembaga ini harus hadir. Sekarang kalau kita lihat misalnya, kita sekarang jadi 12 partai atau 14 partai ya? 12 ya. Jauh lebih baik dari 5 tahun yang lalu. Dulu berapa? 48, repot kan ngaturnya. Sekarang 12. Tapi 12 ini juga tidak menyelesaikan masalah ya Pak ya? Ya, yang bisa menyelesaikan masalah cuma pegadaian aja, bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi maksud saya tidak harus sebanyak itu partai politik itu, gitu loh. Jadi harus ada. Nah, ini kan butuh proses untuk pada situasi yang stasioner, mapan, misalnya cukup 5 partai saja misalnya. Idealnya seperti itu kalau ya, sehingga ini kan masih perdebatan parliamentary threshold dan sebagainya itu. Nah, kalau partai itu sudah mapan semacam itu, maka akan ada orang-orang hebat seperti ini gitu loh. Kalau nggak gitu ya peran partai politik terus terkebiri oleh kebutuhan waktu dan sebagainya itu. Orang hebat beberapa di antaranya sudah hadir di sini, Pak Baktiono. Kalau tadi membahas mengenai kehebatan Anda untuk menciptakan beragam peraturan-peraturan yang baru atau kebijakan-kebijakan yang baru, khususnya di bidang kestra ya Pak ya? Apakah Anda merasa kebijakan itu sudah cukup optimal di masyarakat? Ya, jadi sementara ini kan bukan sementara ya, kita ini dengan eksekutif ini kan mitra ya. Apalagi yang Bu Risma ini kami yang mengusung tunggal. Jadi kami juga yang mengkampanyekan program itu, kami yang menggodok partai itu kita sampaikan ke publik. Nah, di saat sudah menang, itu masyarakat kan menagih. Ya kan, menagih. Ya kita sampaikan kalau wali kotanya tidak mood, tidak berhasrat, ya kita mempunyai hak inisiatif gitu loh. Dan teman-teman menyambut luar biasa hak inisiatif. Contoh hak inisiatif untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Sekarang ini kita tentang penyelenggaraan kesehatan. Artinya apa? Masyarakat ini kan ya kalau kebijakan publik yang ke masyarakat itu ya harus kebijakan yang sosial gitu loh. Jadi kalau yang bisnis ya biar pengusaha gitu. Ya bagaimana cara merangkum
wali kota ini bagaimana untuk mengimplementasikan itu. Jadi komunikasi wali kota dengan pengusaha seperti apa, dengan masyarakat seperti apa. Jangan pemerintah ini terus kebijakan publiknya yang komersial, ini nanti kasihan masyarakat kan. Makanya kita kalau kebijakan publik yang sifatnya sosial, ini masyarakat bakal luar biasa. Jadi ini sebenarnya tergantung dari wali kotanya seperti itu Pak Baktiono. Harusnya seperti itu gitu loh. Nah, karena tidak ya kita ambil ini kan istilahnya apa ya? Sesuatu yang luar biasa ini. Jadi kalau ini bisa nanti berhasil, bayangkan kalau masyarakat Surabaya nanti berobat tanpa membawa apapun. Cuma membawa jari saja, karena kita kan sudah iktp, cuma fingerprint, kita sudah terdata semua, kan tidak sulit. Sementara ini kalau kita pandang bagaimana kesulitan masyarakat, kita turun ke bawah, nah kita mengambil hikmahnya itu, kalau gitu masyarakat ini kita berikan sesuatu yang mudah. Artinya apa, nanti penyelenggara dari kebijakan itu, eksekutif itu mudah. Penerima kebijakan tidak sulit mondar-mandir mencari lurah, mencari RT RW untuk persyaratan administrasi yang birokratis, nggak perlu. Ini salah satu contoh ya. Ya, sejauh ini kalau misalnya melihat wali kota sebenarnya yang harusnya berpengaruh dalam kebijakan. Pak Adi, sebenarnya kalau melihat dari dampak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD kota, sebenarnya hal itu cukup berdampak atau tidak? Mengingat ini apakah kemudian juga terkait dengan ketidakabsolutan pengaruh dari kebijakan DPRD kota Surabaya untuk masyarakat? Jadi begini, kenapa saya bilang tadi kurang maksimal? Ada dua hal yang menyebabkan kinerja kita itu tidak maksimal menurut saya. Pertama tadi partai politiknya sudah disampaikan, dikupas sama Mas Suko tadi. Kemudian orang yang masuk di dalamnya itu memang berkualitas. Dari yang sudah didiklat saja masih kadang-kadang masih tidak karu-karuan. Makanya begitu masuk itu akhirnya berdinamika internal sendiri. Nah itu yang memang harus calonnya ini yang sampaikan masuk dari partai itu betul-betul harus yang mumpuni, itu satu. Yang kedua dari perundang-undangan, tadi sudah disampaikan tapi belum dikupas. Nah, perundang-undangan semenjak Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu hampir semua hak-haknya anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten itu dipangkas. Tidak seperti DPR RI. Kalau dulu tidak sama tapi ada ruang celah untuk kita berbuat banyak. Tetapi sejak Undang-Undang 32 itu fungsi kita ada 3. Fungsi budgeting, fungsi kontrol, fungsi legislasi. Ini hampir semua tidak jalan kalau menurut saya. Kenapa tidak jalannya di mana? Fungsi budgeting. Fungsi budgeting ini anggaran APBD itu selalu melalui kita. Kalau dulu DPRD tidak ACC, tidak bisa jalan ini pemerintahan kabupaten kota. Kalau sekarang? Tapi sekarang kita tidak meng-ACC DPRD. Kalau ada yang menurut anggota dewan ini tidak bisa masuk, ini kita stop dulu. Dalam jangka waktu, ada jangka waktu kalau ada 30 hari, dikirim ke gubernur ACC, lewatlah ini. Sudah bisa jalan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu? Ya, sebentar. Itu satu. Ya. Dari budgeting APBD. Kemudian kedua, controlling. Contoh, kita buat hak angket. Kita punya hak angket, hak inisiatif. Kita sudah beberapa kali buat hak angket. Hak angket katakanlah kemarin yang kita buat dari saya mengenai YKP, Yayasan Kas Pembangunan itu, dan juga Jalan Kenari itu. Kita sudah buat, selesai kita buat semua, kita buat rekomendasi kepada pemerintah kota. Pemerintah kota harus begini, 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Kita serahkan rekomendasi itu. Sampai sekarang apa? Tidak ada satupun rekomendasi hak angket kita yang dijalankan. Itu 2. Kemudian hak legislasi, peraturan daerah, perda-perda ini tadi yang disampaikan Pak Baktiono. Perda itu pun kalau masuk ke kita tidak cocok kita kembalikan. Kadang-kadang balik lagi itu lama. Termasuk sekarang yang lagi ramai perda surat hijau. Itu sudah kita kembalikan sampai sekarang belum balik lagi. Kadang-kadang ada perda juga sudah kita koreksi. Nanti masuk ke gubernur. Kalau gubernur juga kurang cocok lagi, dirubah lagi, balik lagi. Jadi hampir pasti saya bisa menyampaikan di sini dengan Undang-Undang 32 2004. Fungsi kita 3 ini sama saja anggota dewan itu macan ompong. Ya, kenapa saya sampaikan itu? Ya, karena 3 ini tidak bisa berjalan maksimal. Makanya itu tadi Pak Baktiono sampaikan, ya tergantung lagi kepala daerahnya. Mau menjalankan apa tidak. Gitu. Fungsinya sudah tidak maksimal ya Pak sudah ya? Tidak maksimal lagi. Nanti kita tahan dulu Pak. Kita lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Extra Live. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh jadi miskin gak mau